Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholawatul masnunatu khamsun. Wa sholawatul masnunatu ae al masnunu jama'atuha khamsun. Adapun sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan khamsun jumlahnya ada 5. Al-idani 1 sholat 2 id Idul Fitri dan Idul Adha. Ayat sholat yang Idul Fitri wa Idul Adha wa kusufani. Yang kedua sholat 2 gerhana. Ayat sholat kusuf syamsi gerhana matahari wa khusufil qamar dan gerhana bulan.
wal istisqoi dan sholat istisqo, yaitu sholat minta hujan. Jadi sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan: 1. Idul Fitri, 2. Idul Adha, 3. gerhana matahari, 4. gerhana bulan, 5. sholat istisqo, sholat minta hujan. Itu al-masnun jamaatuha, berjamaahnya disunahkan. Makanya rada kender kalau mendengar di pesantren modern sholat duha berjamaah, tahajud berjamaah. Gak ada. Asal hukum sholat sunnah yang diberjamaahkan tadi cuma 5: sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, dan terakhir sholat minta hujan. Wa abdul hadhil khamsi sholatu Idin Nahri, fa sholatu Idul Fitri, wa asru ibn Abdissalam, fa sholatu kusufi syamsi, fa sholatu kusufil qamar, fa sholatu istisqa. Mana yang paling utama di antara 5 macam sholat sunnah ini adalah sholat Idul Adha. Yang paling utama adalah sholat Idul Adha. Baru Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, baru istisqa. Nah, hukum sholat Id sunnah muakkad. Mau Idul Fitri ke Idul Adha ke hanya sekedar sunnah, hanya sekedar sunnah. Ta'rif atau definisi sunnah itu yusabu ala fa'li wala yu'aqabu ala tarki. Perkara sunnah itu adalah perkara yang apabila kita kerjakan kita berhak mendapatkan ganjaran, dan apabila kita tinggalkan tidak mendapatkan siksa. Namanya juga sunnah. Makanya keder alias kagak masuk akal kalau ada fatwa ketika Idul Fitri atau Idul Adha terjadi pada hari Jumat, maka Jumat boleh diliburkan. Itu fatwa orang keder, fatwa yang nggak masuk akal. Kalaupun ada kil, hukumnya lemah, sangat lemah. Kenapa? Jumat itu hukumnya fardu. Jumat itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib yusab wala fa'li wal yu'aqabu wala tarki, sesuatu yang ketika kita kerjakan berhak mendapatkan ganjaran, apabila kita tinggalkan pasti disiksa. Beda kelas satu, beda Indomie sama nasi mah. Beda. Jangan kayak Indomie sama nasi. Lu mah ketupat lu kagak ngaruh. Ketupat nasi mas. Sesuatu yang pokok tidak akan pernah bisa digantikan oleh sesuatu yang sifatnya tambahan. Tidak mungkin. Sekarang kita beli motor, terus bonusnya helm. Sekarang mau beli beda, motornya kagak, helmnya doang ya. Tapi lu sebayar motor, bisa nggak? Hah? Namanya dulu bonusnya helm. Udah helmnya doang, motornya mah nggak usah. Tapi harganya harga motor, kan gila itu. Nah makanya ketika ada yang memfatwakan atau mengajarkan sholat Jumat bisa libur lantaran adanya Idul Fitri, itu yang ngaco. Tidak mungkin sesuatu yang wajib bisa ditambah dengan sunnah. Atau nantinya begini, kalau itu dibiarkan, saya malah guru zakat, emang apa? Udah sering banget saya sodako Jumat. Sodako Jumat hukumnya namanya sedekah, hukumnya sunnah. Zakat hukumnya wajib. Apakah lantaran orang yang rajin sedekah hari Jumat dia nggak wajib zakat? Nggak bisa. Wajib tetap wajib,
haji bareng-bareng, tidak ada satupun pahala sunnah yang bisa menandingi pahala wajib. Segede-gedenya pahala tahajud kagak bakal ngalahin 2 rakaat subuh. Kagak bakal. Segede-gedenya pahala duha nggak bakal ngalahin pahala sholat Jumat. Ini yang perlu dibilangin orang. Jadi orang mudahnya mudah duha, tahajud, subuhnya ketinggalan, bodo amat kan tolong. Nggak bakal ada. Segede apapun pahala tahajud tidak akan pernah menandingi 2 rakaat sholat subuh. Makanya Nabi ngomong, adima faradallahu alaika takun abadan nas. Kerjain baik yang diwajibin sama Allah, udah jadi ahli ibadah. Gampang ngomong sunnah, wajib dulu kerjain. Apalagi sunnah itu bang sunnah dadakan, cuma Ramadan doang, cuma ini, cuma itu, cuma ini, cuma itu. Di sebaran masuk, bangsat pagi di Ramadan tinggal dadak Islami beres di Idul Fitri. Ya Allah, jadi bangsat lagi. Nah, jadi sunnah tetap sunnah, wajib tetap wajib. Wa sunnah tabi'atul lil faraidi, ada lagi sunnah-sunnah sholat yang mengiringi sholat fardu. Wa yu'abbaru anhu wa yu'abbaru anha aidan bi sunnatir ratibah, disebutnya sunat ratibah atau sunat rawatib. Wa ya berapa jumlahnya sholat sunat rawatib? Sab'a asyarata rakaatan, jumlahnya 17 rakaat. Rawatib nih sholat, kalau kita nyebutnya qobliyah ba'diyah. Jumlah sholat sunnah rawatib kalau dihitung ngiringi 5 waktu sholat wajib, jumlahnya ada 17. Rokaatal fajri 1-2 rakaat sebelum subuh. Itu lewatnya. Khairun minad dunya wa ma fiha itu. Kalau bahasa padilahnya rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu menandingi lebih banyak, lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lu kagak susah main, memang sholat subuhnya kok kagak, boro-boro sunat belum. Orang kalau pengen kaya itu kan khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi, lebih bagus dari dunia beserta isi, gede banget itu ganjaran. Makanya jangan malu, walaupun sholat subuhnya 5:30 tetap kerjain dulu tuh 2 rakaat. 5:30 ya kita mau sholat subuh kan masih ada waktu. 2 rakaat itu paksain. Qobliyah subuh 2 rakaat. Kenapa? Saking gede ganjarannya. 1-2 rakaat sebelum subuh. Kemudian wa rakaat qabla dhuhri wa rakaatan ba'dahu. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 tambah 4, 6. Wa arba'un qabla asri. Kalau sholat asar sebelumnya ba'diyah asar, qobliyah asar. Berapa rakaat? 4 rakaat sunnahnya. Setelah asar ya kagak ada. Kalau setelah asar itu waktu tahrim, waktu diharam. Haramkan, jadi jangan kebangetan rajin. Begini banget baru masuk Islam kan. Di sholat subuh langsung Allahu Akbar. Sholat apa men? Ba'diyah subuh. Belum. Habis asar dia bangun lagi, sholat apa? Ba'diyah asar. Ya Allah, ada waktu diharamkan. Waktu diharamkan sholat itu setelah sholat subuh sampai isyraq. Kemudian diharamkan lagi sholat setelah sholat asar sampai masuk maghrib.
maghrib. Apakah haram secara mutlak? Ya. Ketika diharamkan ini sholat yang bagaimana? Sholat ghairu sababin, bahasa fikihnya sholat yang tidak memiliki sebab. Contoh, habis sholat asar langsung Allahu Akbar, haram. Kalau punya sebab gimana? Habis sholat asar wiridan, terus keluar dari masjid, terus masuk lagi masjid, sholat apa? Sunnah tahiyat masjid, boleh lantaran ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Makanya ngajinya belum lengkap nih. Jadi jangan mentang-mentang dengar tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar, ada orang mati habis asar tidak boleh disembayangi. Woi, nggak boleh. Goblok. Emen mau mendadak keributan deh. Kasih fatwa. Nggak boleh, ntar bayangnya habis mati. Kata masyarakat tuh kubur deh ya. Boleh, itu mah ada sebab. Orang sholat setelah asar, oh sebabnya ada yang meninggal. Boleh. Sebabnya apa lagi? Terjadi gerhana matahari. Beres sholat asar terjadi gerhana matahari. Sholat kita sholat apa? Sholat sunnah gerhana matahari. Berpengaruh? Tidak. Boleh. Dosa? Enggak. Yang haram juga yang tidak ada sebabnya. Ini mau sholat sunnah mutlak haram. Ada yang sholat sunnah mutlak. Makanya sekecil apapun yang namanya ibadah, sesederhana pun rangkaian ibadah itu tetap harus dibarengi dengan ilmu. Seperti itu. Nah, kayak macam besok Idul Adha. Ini bagaimana ini saya ya? Apa? Punya duit mah terus, cuman galau apanya? Ini saya pengen korban, tapi saya belum akikah ini. Yang mana dulu ya? Saya belum akikah. Dulu gak diakikahin. Enggak. Ya sekarang mau korban. Sebab waktunya waktu kurban. Nah urusan akikah ini kan urusan sunnah. Yang disunahkan pun bukan kita sendiri, tapi orang tua kita. Ini mah jangan soal tentang banyak duit, akhirnya dia yang diakikahin, bapaknya pun diakikahin. Udah gitu emang istilahnya bekas sarjana ekonomi atau penghematan, bisa nggak korban juga akikah juga? Kalian pengen korban juga akikah juga. Begitu nanyanya mau usah tukang dagang ya, kok jadiin bayar ya? Kita mulai gitu. Kalau udah ngaji mah sadar kan gitu. Agak bisa. Kurban ya kurban, akikah ya akikah. Ketika kita niatnya di bulan haji, yang sunnah yang mana? Ya kurban dulu. Korban dulu. Kan gak beda begini. Ini waktunya waktu sholat duha. Sholat duha itu hukumnya sunnah. Sholat aja boleh nggak dikerjain siang hari? Boleh. Sunat. Waktunya waktu duha. Kira-kira sholat hajat dulu apa duha dulu? Duha dulu. Yang bertepatan dengan waktu. Nggak beda begini. Ini waktunya waktu zuhur. Tapi saya mau pengen nyari inovasi dalam beragama. Pengen berinovasi. Sekarang kita ganti waktunya waktu zuhur, niatnya sholat asar. Mantap. 2 minggu begitu mampu jadi nabi. Awas, makanya balik lagi, sesederhana apapun ibadah harus dibarengi dengan ilmu. Awas, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat ibadah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib sunnah, 2
Wasalasun badal isai 3 rakaat setelah sholat isya yutiru biwahidatin minhunna, yang satunya dibikin ganjil. Berarti 2 rakaat selesai baru 1 rakaat. Memang itu suka galau itu. Kalau menjadi sholat witir 3 rakaat. Yang pertama 2 rakaat, baru sholat lagi 1 rakaat. Kalau yang sholat terakhir mah pas dah, usoli sunat al-witri, usoli sunat al-witri. Saya niat sholat rakaat 1 rakaat witir, pas dah. Sebab witir itu kan jadi yang pertama yang kalau usoli sunata witri rakaat ini saya sholat sunat ganjil 2 rakaat. Oh kok ganjil tapi 2 rakaat. Ayo pikirin sama lu bang. Nah apa kalian kata mereka bisa memang apa ya? Niat 2 rakaat kan genap. Tapi dibilangnya witir 2 rakaat witir aja. Tapi genap tapi kan waduh. Entah udah banyak ngajinya jangan berhenti. Kalau bohong semua ya bukan kan udahan ngajinya. Nah, kemudian wal walidatu yaqul witri wa saruhu ina asharata raka'atan. Yang satu dari 3 rakaat setelah isya itu adalah bagian dari witir. Paling sedikitnya witir itu 1 rakaat. Wahia kalau witri wa aksaruhu, kalau pengen paling banyaknya 11. Udah mentok tuh sholat witir 11 rakaat. Ini bangun lagi, yang penting ganjil aja. Berapa? 21, 33. Tapi pahala itu jangan ada. Dan dalam ibadahnya kagak pakai tekor. Ibadah kagak pakai ilmu ada tekor, capek doang. Dapat gajinya kan orang ibadahnya acak-acakan, ibadat gawe mah kagak ada benernya, kagak ada beresnya. Mau kita menggaji karyawan kagak beres. Begitu. Kemudian waktuhu baina sholat isya waktu fajr, waktu sholat witir itu adanya setelah sholat isya waktu fajr sampai muncul fajar. Timbul lagi pertanyaan, biasanya bulan puasa ini bagaimana ini? Saya udah terawih, habis terawih saya witir. Habis terawih saya witir. Pulang ke rumah tidur, bangun tidur, kayaknya nggak tahajud dah, sebab udah diakhiri sama witir. Apa urusannya? Enggak, sebab akhir sholat kalian dengan sholat witir. Itu kalau lagi kagak mau tahajud. Kan beda kali Mindo sama Madang, beda kan? Ini mah Mindo, ini mah bukan Madang. Ya nggak ngaruh. Kita umpamanya sholat raweh, habis raweh diakhiri dengan witir, pulang ke rumah, bangun tidur. Kan kalau tahajud itu sunahnya tidur dulu. Tahajud itu sunahnya tidur dulu, biar kata mau 15 menit nyenyak bangun, lalu kita sholat tahajud. Gimana kalau kita nggak tidur bisa? Ya jangan tahajud, sholatnya ya main sholat sunat taubat. Ini kalau kayak semarin mah pantesan sholat sunat taubat dulu, pantesan sholat sunat taubat tuh, sholat sunat taubat banyakin. Bukan tahajud, urusan bonus. Kita mau rumah sawe, jangan dulu pakai pakaian bagus kalau badan belum kita tutup, kan begitu. Kalau pengen pakai pakaian bagus, badannya bersih dulu, jangan blokotan, cuci dulu badannya. Kelas-kelas kita jangan ngomong tahajud dulu, banyakin deh sholat taubat. Kenapa? Itu ngegebek badan. Makanya apa-apa juga ada tingkatannya. Wiridan ada tingkatannya. Bocah orok dikasih wiridan hijit nasor, ya Allah, tercampalannya karena nggak sesuai dosis. Ya, waratibul mu'akadu. Kemudian kalau autaro qabla isya'i amdan aw sawan lam yatadabihi waratibu al mu'akadu min dzalika kullihi
asrokaatin qabla subhi wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, rakaatani pada setelah zuhur, rakaatani pada maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatani pada isya, 2 rakaat setelah isya. Wa salatun nawafilin wa kadatun sholatul laili. Ada 3 macam sholat sunnah yang hukumnya muakkadah, sangat dikuatkan sunnahnya. Ghairu tabi'atin lil faraid, bukan yang buat iringin sholat fardu. Mana? 1 sholatul laili wa minal laili fatahajjat bihi, sholat malam atau disebutnya sholat tahajud. Wa naflul mutlaq laili, atau sholat sunnah mutlak di malam hari, afdhalu minan nafil mutlaq di nahari. Antara sholat sunnah mutlak walaupun boleh dikerjakan malam ataupun siang hari, lebih utama mana? Tetap lebih utama malam hari. Wa naflu wasilaili afdhalu, sholat sunnah di tengah-tengah malam itu lebih utama daripada di akhirnya. Tengah malam itu bukan 12. Nah, tengah malam itu bukan jam 12. Kalau tengah malam itu jam 12 mah kita ngiblatnya kayak namanya ke Amerika. Tapi kalau perhitungan waktu palakian jam 11 malam itu udah tengah. Belum tahu kan? Hah? Gara-gara apa? Hah? Kalau kalian ngaji belum tahu. Jadi jam setengah 12 kita mau sholat tahajud udah masuk. Sebab jam 11 malam itu sudah masuk tengah malam. Hitungan palakian dulu. Wa hadza liman qasama laila aslasan wasani sholat duha. Yang kedua setelahnya tahajud, peringkat kedua sholat sunnah yang sangat dikuatkan itu adalah sholat duha. Wa qul wa rakaatani wa sawa isnata asyarata rakaatan, paling sedikitnya sholat duha itu 2 rakaat, paling banyaknya isnata asyarata rakaatan 12 rakaat. Duha tuh sebenarnya kalau kita kerjain semua mau kalian apa-ngapain bisa nih. Sebelum subuh sholat sunnah, sebelum subuh langsung sholat subuh wiridan panjang wiridan. Habis subuh sunnah baca Quran nanti. Baca Quran, Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Tabarok, pagi itu. Terus baca sholawat. Waktu isra sholat sunnah isra. Baca sholawat lagi waktu duha. Waduh. Jadi balik ya. Minggu kayak begitu. Kurung ya. Kayak usaha-usaha. Jangan diimbangi. Kemudian wa sholatu tarawih wa salisu sholatu tarawih. Peringkat ketiganya adalah sholat sunnah tarawih. Jumlahnya isuna rakaatan di asrin taslimatin. Sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat di asri taslimatin dengan 10 kali salam fi kulli lailatin min Ramadan, adanya di setiap malam bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsun tarwihatin wa yanmisasu bi kulli raka'ataini min sunat tarawih. Niatnya usul sunat tarawih. Rakaatnya ini berarti ada nominal lahir wa qiyam Ramadan atau usul sunat qiyam Ramadan. Itu sudah. Sunat tarawih. Walau sholat barokatin minabi taslimatin wahidatin lam tasihha. Kalau kata saya Nawawi, kalaulah seseorang sholat 4 rakaat minha dan tarawih ini langsung 4 rakaat di taslimatin wahidatin dengan 1 kali salam, lam tasihha, nggak sah tarawih. Gimana ada yang sembahyang tarawih 11 rakaat baik. Baik. Sholat tarawih itu hukum asalnya yang kuat tetap 20.
Adapun saudara-saudara kita yang menganggap tarawih itu cukup 11 rakaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, di mana beliau pernah melihat Rasulullah tidak pernah menambahkan sholat dari 11 rakaat pada malam-malam Ramadan dan selain Ramadan. Ada bahasa wa ghairiha, selain bulan Ramadan. Diteliti oleh ulama, ini hadis nggak pantas buat taraweh, sebab taraweh mah nggak ada di selain bulan. Segitu doang bedanya tuh. Istimewa ada orang Muhammadiyah ini dua apa kan? Nah kalau NU tetap 23, 20-nya taraweh, 3-nya witir. Kalau sekarang ya NU banyak yang nyari jadi Muhammadiyah, tapi NU mah NU taraweh pengennya kayak Muhammadiyah. Nah inilah bagus, termasuk kreativitas umat. Pinter memang. Kalau dibilangin yang benar mah tetap 23 daripada pada jamaah yang mau sholat ya terserah enggak. Kalau dibilangin yang benar Pak, tetap 23 yang paling kuat dalilnya 23, 20 itu tarawih, 3 rakaatnya witir. Kalau kita paksa itu kan bubar. Bukan orangnya doang, hibahnya juga diangkut. Ya Allah. Terus gimana? Ya udah jangan main salah-salah. Yang 3 apa yang 11 rakaat baik punya dalil, yang 23 juga punya dalil. Dan rata-rata yang tukang nyalahin ya tetap tarawih. Tarawih kagak nyalain siaran ada itu. Asrul wasora itu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunasidu wa tuhammisu bi ajihati wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu bi ajihati wa ilahi dinil Islam wa ilahi syairi ala tariqati jam'iyatin naqatil ulama wa ilahi syairi ala tariqati jam'iyatin naqatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabit wansur ala jami'ah nadatil ulama lillahi kalimatillah jami'an nadatil ulama lillahi kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar roja'u fahuwa ibtihajul qalbi bima'rifati fadlillahi subhanahu wa istirwahuhu ila sa'ati rahmatillahi ta'ala. Wa ammar roja, adapun roja, syarat ketika seseorang pengen istiqomah. Orang kalau pengen istiqomah kudu punya 2 modal, punya rasa takut, punya
dzikrul dzunubil katsira, selalu mengingat dosa-dosa yang banyak yang telah lalu. Udah ingat dosanya, dikrusida diubatilah. Kita kudu sering ingetin betapa dahsyatnya siksa Allah. Beres ingat siksa Allah, zikru dofi nafsika anitimalil hukumah. Kita kudu ingat betapa lemahnya kita punya jiwa, betapa lemahnya kita punya diri kalau dibanding dengan resiko nanggung siksa dari Allah. Terus biar punya rasa takut lagi, manteng rasa takutnya, zikru qudratillahi ta'ala, kudu ingat ama takdir Allah, kudu ingat ama kekuasaan Allah alaika yang bisa saja terjadi pada diri kita, mata saat kapanpun Allah mau, wa kaifa saat bagaimanapun Allah mau. Dunia di situ. Kita akan takut kalau Allah berkehendak jelek sama kita. Kudu punya rasa takut. Jangan aman-aman baik. Gue masih muda ini, selamat, badan masih sehat, tarwe tobat tarwe bener mati. Emang kuasa Allah berdasarkan kemauan lu? Iya, kemauan kita mau begitu. Pengen mah matinya udah tua, pengen mah matinya nanti kalau udah banyak amal ibadah. Lantaran dulu emang bisa kita ngadu Allah. Dia kagak bakal bisa fa'inna kata di wala yukodo. Kudu ingat ke situ. Jangan nurutin kemauan. Sebab umur mah tetap kuasa Allah. Yang terjadi sama kita tetap kemauan Allah. Iya, kalau kita maunya umur panjang, kalau Allah mau, kalau Allah kagak mau, saya paksa, ya nggak bisa begitu. Ya nggak bisa begitu. Pokoknya mah apapun yang terjadi, lata sarumin sair kainati labidila, izin Allah, kemauan Allah. Jangankan nyawa seseorang, daun jatuh juga kalau kagak ada izin Allah mau jatuh. Mau jatuh. Buah jatuh, ya izin Allah. Angin terak, izin Allah, kemauan Allah. Gak ada yang bisa ngelawan kemauan Allah. Gak ada. Hujan turun, kemauan Allah. Kemauan Allah kan bukan kemauan pahlawan. Kayak gini maksudnya mau dipingung-pingungin pahlawan. Kita bagaimana? Ya dikasih doanya. Nih kalau pengen, kalau sekedar ikhtiar, kalau pengen hajatan, kagak mau turunin hujan, ya sering-sering tuh baca surat Tabat yada abil abil. Itu hujan juga ya biarin emang kemauan Allah. Ya itu ngapain baca Tabat? Kan disuruh ikhtiar. Itu duduknya. Minimal ya Allah, begitu hajatan ya kalau udah terus mahal pun belum bayar mahal tuh. Berarti dia udah merendahkan kemauan Allah, merendahkan kemampuan Allah di bawah syarat-syarat para dulu. Nah, udah ayo mulai ngajinya mulai muat. Jangan digoda makan garam baik. Lainnya tuh yang tadi kita omongin itu, jangan suka mencampur adukan urusan dunia pada urusan akhirat. Sebab ujung-ujungnya amal ibadah kita balik lagi ke kita. Pokoknya pakai ajaran orang tua, nanam padi, ntar genjer kangkung pada nih. Nah itu kan begitu ngomongnya, orang tua dulu ngaji kagak susah-susah. Pokoknya mau nanam padi, ntar genjer ngikut, kangkung ngikut, oyot ngikut, uyuk datang, ciput pada nongol, butuh air, wah ambak-ambakan, sampai barang lagi kagak diundang pada dah, burung emprit datang, rame kalau ada pak. Tapi
enggak, gue mau inovasi namanya genjer wae, baru paling ngikut sampai botak sariawan. Yang ditanamnya kangkung, ntar paling ngikut nggak bakal. Kalau nanamnya padi pasti pada ngikut. Tuh orang tua dulu ngomongnya begitu. Ternyata itu ketika direnungin, oh itu ajaran tingkat tinggi para sufisme. Kalau ibadah tujuannya udah Allah baik, tujuannya pentokin akhirat baik, tadi baik. Entar genjernya ngikut tuh. Sholat duha, ngapain sholat duha? Bukan urusan rezeki lagi tuh kan. Beri malah kadang-kadang. Kalau di langit turun, di bawah keluar yang jauh terkencet bukan loh. Ya kan begitu. Jika rezeki bisa main paang di ruku, kalau rezeki di langit turunin dobroin. Wain kana fil ardi paak itu, kalau di dalam tanah keluar, dari atas turun, dari bawah keluar. Ayo. Wain kana bain dan pakon itu yang jauh-jauh tuh seputaran arah angin. Yang jauh-jauh dari kulon, hidul, ngetan, pada pakon ibu dekat, berarti lebih dekat dari atas bawah, depan belakang, mentret tuh rezeki. Udah jangan urusan rezeki baik. Usul di sunatan 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Udah Allah baik udah. Padi baik. Entar rezeki ini genjer. Begitu. Lawat Maryam 4444. Ketika hajat belum dikabul, matananya belum laku-laku, ngumpulin masyarakat tadi kebun-kebun bete, pokoknya tiap malam anu kumpul rumah gua, kita baca sholat Maryam 4444. Tujuannya biar kebunnya tanahnya laku kejual, beres kejual tanahnya, udah Maryamnya. Aku terakhir. Kenapa tujuannya salah? Oh ngapain itu baca sholawat Maryam? Lu pengen dikabulin hajat? Kagak apa? Nurutin perintah Allah. Emang perintah Allah baca sholawat? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Beres. Orang ikutin perintah Allah, bukan pengen tanah laku kejual. Ayo sholawatnya nggak berhenti kan? Padinya dapat. Laku di sana pasti. Tapi kalau kita genjer padi muat. Intinya apa? Kalau emang itu naliakan tujuannya buat ngabulin hajat dunia doang, dikabul, tapi jangan minta ganjaran di akhirat. Rugi gak? Nah kalau ya udah lu makan genjer baik. Seribet kalau berak. Ya begitu. Ayo apa lagi? Waqiah apa? Baca Quran, baca Yasin. Kenapa? Nurutin perintah Allah. Patlu mat ayat tolong minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Zikir baik men, jangan segala narik pengasihan. Apalagi karena narik pusaka lama-lama menjadi duit gaib, kayak kagak gila doang. Berikan ya Ghani, ya Mujib, ya Mujib, ya Ghani, ya Mujib, ya Ghani. Ingatnya duit. Kaya, ya bisa jadi kaya, tapi jangan minta ganjaran di akhir. Tuh. Jadi kalau minta zikiran tujuannya apa? Taqarruban ilallah fadkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kalian. Dikasih zikiran apa? Asmaul husna, baca. Tapi tujuannya ingat Allah. Tujuannya ngingetin diri kau, ngedeketin diri kau. Asmaul husna yang mana lagi yang lu baca? Bagus banget. Warahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul al-qawiyul basitul mu'inul mudhir samiul basir. Baca semua bagus. Tujuannya apa? Ingat Allah. Lantaran emang disuruh kita buat ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Urusan dia Hayyu ya Qayyum segala macam kita tektokan itu mah genjer. Itu mah genjer. Urusan dia latih orang bisa nunduk sama kita kangkung.
Kalau lu mau tahu mah, lu aja udah nyampe di situ nih. Jangan jadi bocah TK. Mana lagi? Banyak banget sodako. Sodako ya sodako baik. Jangan ngegedein tadi risikonya. Supaya apa? Orang kalau sedekah rezekinya nambah. Sebab sodako itu akan menarik rezeki. Kagak salah. Itu ajaran dari Nabi, bener. Tapi buat anak TK. Sodako ngapa sih rajin masuk sodako tiap Jumat? Supaya dijauhkan dari balai. Kagak salah, bener. Sodako itu tanpa bala. Ajaran Nabi. Tapi buat TK, lu mau selama ini jadi TK? Dari dulu juga udah ngedenger begitu. Kudu bertambah ilmu mah, kudu bertambah. Jangan timbang misalnya 1 tambah 1 2 doang. 1 ditambah setengah juga lu. 1 tambah seperempat tambah seperempat juga lu. Kan begitu ilmu mah. Iya bener, itu sodako bisa nolak balai. Itu sodako bisa narik rezeki. Tingkatin ilmunya. Sodako mah sodako baik. Padi yang gua cari, padi yang gua tanam. Allah mah. Kenapa? Sebab sodako itu anfiku bima razaqakum. Begitu. Quran yang ngomong, berinfaklah kalian dari apapun yang Allah jadikan rezeki untuk kalian. Kudu mau. Jadi sodakonya ngapain? Nurutin perintah Allah. Jadi kok nggak kena balai-balai, nggak kena apes-apes, gendiannya dapat. Kok rezekinya makin banyak ya kangkungnya lebet. Begitu ya udah. Pasti cepat. Makanya jangan pernah nyepelein ajaran orang tua. Ini kalau diajarin sama orang tua anak kuno. Salah itu mah ajaran orang tua dulu kagak ada dasarnya. Bukan kagak ada dasarnya, tolol lu nih bego gitu. Kan kita harus sesuai mana Qurannya, mana hadisnya. Giliran gue lu dikasih lontong, garis baik. Dikasih ketupat langsung digaris baik. Kagak pernah nanyain mana berasnya. Padahal lontong dari ketupat dari sama ajaran orang tua, ajaran kiai itu juga dari Al-Qur'an. Begitu. Kan kalau ada yang ngomong begitu, tempat lu ngambil dari kita di mulut sama beras. Giliran makan beras kagak nanyain beras. Giliran makan ketupat kagak nanyain beras. Makan rengginang lagi kagak nanyain beras. Padahal beras dulu. Begitu luas ngaji mah dulu. Nah, beres kita punya rasa takut ke Allah, udah punya satu syarat biar kita bisa istiqomah. Istiqomah kan penting. Syukur-syukur lantaran istiqomah menghantarkan kita pada husnul khotimah. Kan orang yang istiqomah matinya gua enak. Matinya enak orang yang istiqomah. Udah diterangin dalam Al-Quran. Bahasanya Allah taqaw wa la tahzanu. Janganlah kalian bingung, janganlah kalian takut. Karena selalu alaihimul malaika. Ketika malaikat maut hendak menjemput emen yang sudah istiqomah, sebelum itu malaikat maut turunlah karena selalu alaihimul malaika. Ribuan malaikat turun. Sambil apa? Allah taqaw men, jangan takut men, tenang slogan men, kalau bukan malaikat tersebut men, begitu. Walatazan jangan sedih. Wamsiru bil jannatil lati hiya kuntum tu'adun. Lihat surga dibukain pintu langit, kelihatan surga. Allah dikuntum itu adun yang mana engkau telah janjikan atasnya. Kelihatan surga. Berarti kita tahu dan kita udah mau mati. Balik lihat surga mual keras gara-gara istiqomah dulu. Nah caranya supaya istiqomah balik lagi kudu punya rasa takut. Cukup dengan rasa takut doang enggak, tetapi juga harus punya rasa roja. Apa itu roja? Ibtiadul qalbi bi ma'rifati fadlillahi subhanahu wa ta'ala ila sa'ati rahmatillahi ta'ala. Ada rasa gembiranya hati
Bimarifati fadillah, karena kita paham akan karunia Allah. Wastirwahuhu, kita juga jadi enak hati kita. Ila sa'ati rahmatillahi ta'ala, karena kita tahu betapa luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah luas, ngapain gua putus asa. Dosa gua segede gunung, ampunan Allah seluas semesta. Jadi ada teman. Tapi jangan di roja doang. Takutnya kagak ada. Ini kan banyak kan roja. Takutnya kagak. Bukan jadi roja itu. Bukan jadi harapan. Tapi jadi hayalan. Jadi hayal. Kalau kita cuma punya harapan tapi tidak punya khauf, tidak punya rasa takut, akhirnya kita leha-leha saja menunggu rahmat Allah. Nah, ketika kita menunggu rahmat Allah, berharap tapi tidak berbuat, itu namanya berhayal. Bedanya hayalan dengan harapan, itu hayalan sama menginginkan sesuatu yang enak di masa depan tapi tidak ada perbuatan. Ayo tenang baik, santai, 5 tahun lagi duit segitu mah kecil. Kan bukan besok hasil 2 miliar. Bukannya lagi 3 miliar, lokasinya kita terus semua lagi ngayal lagi gitu. Kayak kagak akhirnya gila dua-dua. Usahanya balik kan? Itu ngayal. Tapi ketika kita, waduh, tahun besok udah punya duit 1 miliar. Tiap harinya, ayo usahanya gila. Bisnis sama kemari, agak pulis dan titip habis 5 biji tetap ayo. Lari semua lari sini nggak boleh ngedengar telepon langsung ya. Ya, ini makanan kan baru punya usaha segitu udah susah ditelepon. Usahanya ke seberapa udah susah ditelepon. So sibuk banget anjis. Astagfirullahaladzim. Padahal dibutuhin aja. Jadi kalau kata bahasa Sunda, ulah gaya memang usum. Akhirnya kelakuan kita yang memang pantas buat kita. Yang begitu maka apa ujung-ujungnya ditanya, lu lah lu, bukan camat lu, bukan angkat setan ya. Karena apa? Karena itu tadi lagunya kagak sesuai sama standar gitu ya. Roja kudu punya waroja'u wa makrunil abdi wa huwa tadakkuru fadlillahi wa sa'ati rahmati. Harapan itu adalah sesuatu makrunil abdi yang memang kita mampu berharap. Wa huwa tadakkuru fadlillah, ingat akan karunia Allah, wa sa'ati rahmati, luasnya rahmat Allah. Wa qadzunya aidun iradatul muqadir bil istisna roja'u wa muradu min hadzal bab wal awal wa qad tadakkuru ala sabiq haji wal istiwa, berharap ke depan sehingga dengan harapan tersebut ada ketenangan jiwa, ada ketenangan di jiwa. Wajidu luar biasa, lawan daripada roja, lawan daripada sifat punya harapan akan luasnya rahmat Allah al-yaksu, yaitu putus asa, putus harapan. Wa huwa tadakkuru fawati rahmatillah, yang diingat sama dia, wah ada tuh ngomong itu jauh dari rahmat Allah. Cuma emang depan disuruh disiksa baik neraka. Dulu, lalu gini baik, kamu suruh bakalan disiksa, udah kan gue ibadah. Oh, lu disiksa lu. Bapak diwakot lu kau diandalika, putus hatinya udah pokoknya udah gak berharap lagi. Cuma kagak pantas, cuma yang punya nama Allah. Nah itu semua maksiatun maktoh, itu maksiat murni. Kalau kita nggak punya harapan dapat ampunan dari Allah, itu maksiat murni. Kenapa? Ya karena ngelawan. Kan katanya juga Allah Rahman Rahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang dicintai sama Allah itu bukan orang-orang yang nggak pernah maksiat. Bukan orang yang bener, tapi yang emang Allah nyatakan cintanya itu innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang mau bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mau mensucikan dirinya tuh. Ayat
khalisotan an saibatil khair. Kemudian wal farqu bainar roja wa bainat tamani. Perbedaan antara harapan dan khayalan. Kata Seisan Jampe. Wal farqu bainar roja'i wa bainat tamanya yurisu sahibahu kasla. Bedanya harapan dengan khayalan, sesungguhnya khayalan itu akan mewariskan pemiliknya al-kasla, kedul, malas. Kalau yang ngahayal mah pasti emang cukup dengan khayalan, hidupnya cukup dengan khayal. Yang penting ada rokok setengah bungkus, kopi segelas, ada asbak. Tadi pagi alhamdulillah udah makan nasi goreng, lain ke sore. Selawat. Ini ngapain lu? Lagi merenung dulu. Merenung beda dengan menghayal. Kalau merenungkan itu berarti ada satu masalah yang harus dipecahkan atau merenungi hal-hal yang telah terjadi, itu merenung. Nah kalau ini mah paling minum rokok, pantasnya naik Honda Jazz itu. Pantas naik Honda Jazz, kayaknya mengganteng gua kalau turun dari Honda Jazz atas Singali kan gitu. Terus Honda Jazz wah, lumayan nih, punya duit segitu, bikin rumah, mobil udah rumah. Kayak bini kok udah nambah ini gila. Gawinya kagak mah. Jadi, nah orang yang menghayal itu pasti hayalan itu akan mewariskan sifat malas pada dirinya. Walayah lukotori koju jadi. Kagak menyapunya, kagak mau ngejengkat, kagak mau ngerangkat, kagak mau usaha, nggak mau bersusah payah. Tuh orang tukang ngaj. Nah, paling idealnya ngapain ngerot, bego. Paling idealnya begitu, jadi yang gampang-gampang lah. Karena udah dibawa aja. Pengen kagak capek tapi cepet kan. Ini ujung-ujungnya aduh kalau punya modal lagi nih mesot, aduh kali ya. Ini berubah jadi siluman babi ngepet. Tadi pengen kan? Bedanya antara si penghayal dengan orang yang punya harapan jelas. Orang yang berkhayal pasti malas. Orang yang terbuai dengan khayalannya pasti nggak mau gerak. Dia baik menikmati khayalan. Ya dengar. Kalau alamat juga bego yang penting kabur kan gitu. Udah cukup di sini. Cuman kalau ditegur mah soal konaan. Apa isi udah dunia lain? Oh aku dunia doang itu. Bila ditegur, ayo lah usaha lah dunia udah amat. Padahal dia beri jeruk paling ngayalin dulu. Kadang. Ada. Wabiaksihi swahibur roja, beda dengan orang yang pemilik harapan. Orang yang memiliki harapan mah sebaliknya daripada malas, pasti rajin. Usahanya pasti getol. Ada waktu libur manfaatin. Sono kemari silaturahmi dah. Udah usahanya silaturahmi. Bukannya libur sehari langsung goreng-goreng. Berpikir saya itu tolong. Dapat kagak mancingnya. Kalau dapat kali ada hasil tiba-tiba naik kayak liatin kumpul. Ya Allah, depresi harus kudu rajin. Jadi kalau memang kudu rajin manfaatin waktu kasih. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau salah menggunakan waktu, hati-hati bisa sahabat kita. Begitu. Wah, ulangi dan yang gitu kan. Mendingan libur silaturahmi. Ngobrol sama teman. Ngapain deh? Ngumpul-ngumpul jalanan ini. Ini punya silaturahmi. Pokoknya silaturahmi mata jibur disok. Silaturahmi itu akan menarik rezeki. Siapa orang yang pengen panjang umur luas rezeki, al-yasil rohimah. Udah sering-sering silaturahmi kan terbukti itu. Kalau kita kumpul kalau rezeki ada lah, bener nggak? Kalau punya rokok ngaji kan? Rokok banyak kadang-kadang.
sohibul rojai barojau mamurun watamani malulun. Makanya kata Saisan Jampes, berharap itu bagus. Orang yang punya harapan itu terpuji. Beda dengan si penghayal maklulun. Tengah kita lihatnya maklul-maklul dia. Hayal lalu penjahat. Watakala mukirojai pakola sahal karmani alamat roja husnul to'at. Kalau di bidang agamanya orang yang punya roja itu husnul to'at, taatnya akan bagus. Wa minal ma'budi fi amali dunya anaman wa'adu akhubatan fi adin toyibatin kontroliyat kowa rojahu wa nunuhu bi husuli matlubi. Kalau di dalam urusan dunia kata Saisan Jampes, orang yang punya harapan, contohnya begini. Wa minal ma'budi fi amali dunya anaman wa'adu akhubatan, anaman wa'adu akhubatan, seseorang yang menaruh satu biji dia di adin toyibatin pada tanah yang subur. Ini orang yang punya harapan. Kodrohiyat kowa rojauhu, maka udahnya di tanah yang subur dirawat itu biji. Rojauhu kowa, kuatlah harapannya, wabenuhu dan prasangkanya dihusuli matuhi bahwa biji ini akan menghasilkan waktu. Orang yang berharap itu dia punya harapan tapi dia menanam. Dia berharap punya apa nih maunya mangga, ya dia tanam tuh di mangga. Udah jadi tanam tanahnya pilih tanah yang subur. Begitu tumbuh dirawat sama dia. Jadi bukan dibiarin baik, itu harus hidup kagak mati kagak, kita harus berbangking makanya dirawat. Makanya terus ada sembaba dan maju pertamanya. Kalau orang punya harapan begitu, gue pengen terus gue bangun. Begitu ditanam, dirawat, punya harapan. Maka kowa rojahuhu, kuatlah harapan dia, kuatlah prasangka dia bahwa yang dia tanam ini akan menghasilkan. Makanya begitu kita kerja di mana baik, kalau punya harapan yang benar kerjanya. Kalau benar kerjanya pasti ada kenaikan derajat. Pasti yang penting kerjanya benar. Gaji bisa naik, pangkatnya benar. Begitu dicontoh sama Saisan Jampes. Orang punya harapan dari ibarat orang yang menanam biji-bijian di tanah yang subur. Setelah tertanam selalu dibanjur, dirawat, dikasih pupuk, dijagain. Nah begitu bertumbuh besar, melihat tumbuhannya bagus, kuatlah harapan dia bahwa pohon ini akan berbuah. Orang yang punya roja. Wadonu bimat mubihi waksuhu, sebaliknya si tukang hayal mah ulama pengajarin sampai genre banget ya, sejelas-jelasnya. Orang yang tiba ke dia hayalan mah man wado'a habatan fi ardin sabihatin, seperti orang yang menaruh biji pada tanah yang tandus, tanahnya kering gersang, ditaruh sama dia. Di zaman soek bari musimnya musim panas, disiram kagak, ditanam kagak, sambil ngomong Allahu qadirun ayyam mutahubiha, Allah maha kuasa, Allah maha mampu untuk menumbuhkan biji yang saya lempar di tanah kering ini supaya tumbuh subur. Langsung gitu aja. Soal tauhid gila itu kan. Jadi tiba ngelemparin biji doang terus langsung Allah qadir, Allah maha mampu. Ya iya. Lu bisa men, lu harus ngomong saya Allah maha mampu, baik lu bikin kayak atau usaha. Nah ini contohnya ngelempar benih di tanah tandus pada musim panas, habis ditaruh langsung ngomong Allah maha kuasa untuk menumbuhkan ini semua. Bener disininya. Bener. Ya Allah maha kuasa benar. Nah, wa hadzal qaul wa in kana sholihan, ucapan seperti itu wa in kana sholihan, walaupun secara akidah sahih bagus, secara akidah memang. Karena dia tahu Allah maha mampu segalanya, tidak ada yang mustahil bagi
Allah. Lakin ilmat ma ajrohu wa min adati, tetapi adatilah kebiasaan Allah. Allah tidak akan menumbuhkan daripada benih yang ditanam seperti itu. Begitu. Jadi ada adatilah sunnatillah. Udah jadi kebiasaan Allah, ketika ini pohon dirawat dengan baik, hasilnya pun akan subur. Udah jadi kebiasaan Allah juga, kalau ini pohon setanam-tanamnya bukan tumbuh buah, dikerubutin pasilan, rang-rang banyak, bener? Bukan buah-buah, jangan dirawat. Jadi jangan langsung masrahin ke Allah, baik. Kalau jadi wali jangan tanggung-tanggung, jangan silakan sekalian. Pokoknya begitu ngangkat tangan turun baskom dari sorga, keren itu baru wali. Tapi kalau ini memasinan juga sudah agak begitu belum ketahuan. Berarti belum ketahuan. Hati-hati sabi-hati. Kemudian kama qala Syekhul Islam wa qala Ibnu Abi Ar-Rajau salah surajulin amilah hasanatan fawayan yuqabulaha wa rajulun amilah sayiatan sumataba fawayan maghfirah wa salisu ar-rajul kadhib yatamadi fi dzunub wa yaqulu arjul maghfirah. Ini perumpamaannya begini. Ada 3 orang laki-laki. Yang pertama, laki-laki amilah hasanatan, seorang laki-laki yang berbuat baik. Fawayan yuqabulaha. Ketika dia berbuat baik, dia berharap agar amal baiknya ini diterima Allah. Orang berharap. Jadi dia berbuat, dia sholat. Terus dia hatinya berharap supaya sholatnya diterima Allah. Itu orang yang punya harapan. Ya emang kalau sholatnya kagak pengen diterima, mudah-mudahan sholat saya diterima Allah. Sholatnya kagak, berharap apa gila juga. Begitu. Wa rajulun amila sayyi'atan sumata bapa wa yarjul maghfirah. Yang kedua contoh orang yang punya harapan adalah laki-laki amila sayyi'atan, berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat nih. Sumata alhamdulillah dapat hidayah, dia tobat itu kan maksiat. Di dalam tobatnya ya rajul maghfirah, dia berharap akan ampunan Allah. Orang berharap tuh, berharap diampuni, harapannya ampunan Allah. Pantes. Kenapa dia pantes berharap? Karena dia minta ampunan. Nah ini kan kadang-kadang udah sholatnya kagak, toatnya kagak, maksiatnya jalan, tapi balik ngopi enak banget ya, kita mau menjalankan dia diampunin Allah. Betul. Jika lo lihat juga sholat kayak lo lihat, minta kayak lo lihat. Apa terjadi? Tuh kalau mau berharap begitu, kita tukang maksiat, ngarepin ampunan Allah, biar pantas jadi orang yang punya harapannya, minta ampunan Allah. Yang kedua tuh, wasali suar rojul kadhib. Yang ketiga adalah laki-laki pendusta ya tamada fi dzunub, yang sengaja bergelumung dosa, hidupnya di dosa baik, tetap ngomong ya dulu anjur maghfirah, saya mau biar tetap dosa begitu tetap. Agar kan ya ampun nama Allah, gila dulu malah. Kan begitu enaknya. Jadi kalau ngomong kita minta tongkrongan. Udah tongkrongan kadang-kadang begitu ala lu ibadah begini yang sombong dulu, dan gue juga pantas baik dapat ampunan Allah mampu. Gue juga pengennya nggak diampunin Allah, tapi ibadahnya nggak mau, gila. Kayak yang tadi mana kagak apa, kagak pengen metik bu, sekalinya metik bu di sebelahkong yang punya, kan gitu. Jadi dunia ini, dunia urusan dunia maya semuanya real aja sih. Logis aja, masuk akal aja. Cuma kita kadang-kadang tertipu dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini kayak macam begini, orang kagak pernah sholat dan ngatain orang yang sholat, ini nggak masuk akal kalau udah ngaji. Ngapain lu sholat masih sombong banget? Mendingan gue buah, udah sholat. Ini orang yang udah sholat, udah naik kelas. Ya kan? Godaan setannya juga itu yang berapa gitu. Sebab setan pertama kali menggoda itu jangan kelihatan.
Dia ngerjain juga, kerjain buru-buru. Kagak bisa disuruh buru, entar dia ngerjain. Itu beberapa kali tuh. Dia masih ngerjain juga, dia udah sholat kali. Tapi itu dari dulu banyak orang itu sholatnya bagus, rukunya dia lempeng, sujudnya dia nempel, tidak sujudnya, jangan hitam. Nah, biar orang tahu dalam sholat. Dia udah apa tuh? 4. Nah kalau dulu, jangan sholat ya, yang nggak mau. Wah saya kan udah lupa mau lebih mending dari mana? Tetap biar kata orang sholatnya balik sombong kayak balik ria kayak balik takabur kayak masih bagusan dia daripada kagak bisa. Hati-hati. Ini gue tambahin biar gue punya dalil. Iblis sama Fir'aun debat siapa yang paling tinggi tingkat kesombongannya. Kata Iblis, Fir'aun, karena gua. Ya lu nih, karena gua, kata Iblis. Ya iya lu kan dia yang sombong kan lu, pertama kali yang sombong kan lu. Kata Iblis, entar dulu sesombong-sombongnya gua gak pernah ngaku jadi Tuhan kayak lu. Siapa? Wah ada lagi, kata Iblis. Siapa? Oh, tidak boleh tonton yang ada mau sholat. Karena saya begitu, ya iyalah, gua mah dulu disuruh sujud, emang yang dulu Allah. Iblis kan disuruh sujud sama Allah. Ya kan? Yang disuruh sujud itu siapa? Allah. Tapi sujudnya bukan ke Allah disuruhnya. Gua disuruh Allah, tapi gua suruh sujudnya ke Adam. Makanya gua gengsi, kan Quran gua masih ada. Tapi kalau itu apa tuh? Malik si Kater, yang nyuruh ini Allah, suruh sujudnya ke Allah. Wow. Dan gua waktu itu kalau disuruh sujudnya ke Allah, lu kok suruh wudhu? Berarti Pak Haji Malik kata gua sepakat kata Fir'aun hidup. Nah, nanti ngaji begini ngingetin awak. Ya kalau kita lagi kanit-kanit amat hubungan ya kan gitu. Supaya ada pegangan, ada yang jangan sampai kebelason. Satu perut juga masuk angin kalau kebelason repot mau batinnya. Sama kebiasaan kita juga kalau udah enak agak benar. Wah, kita nih rajin sholat online. 1 minggu full sholat, 1 bulan full sholat. Besok tes, besok nggak sholat. Satu aku ada bisa. Subuh kita nggak sholat, sampai zuhur bisa. Zuhur kita tambahin, mulai kurang titik bisanya. Asar udah mulai agak-agak asar tanya. Maghrib ya biasa. Isya ya udah ya waktu. Besok aja ya udah slow banget. Berdua ya. Lama-lama keras lagi. Kosak kulub sebab kalau balkona ala kulubin 1 maksiat 1 titik, 1 maksiat 1 titik. Berapa gedenya titik? Kalau titiknya terus terus dem lagi. Dangkal makanya masih pentingnya apa masih bagusnya mau datang ke pengajian itu ada yang ingat bermanfaat bisa mau panjang sama-sama isi kembali Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Bifadlika subhanahu wa ta'ala wa izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.